Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme yang mempengaruhi fungsi pankreas. Tingkat kejadian diabetes mellitus di Indonesia berada pada peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat kejadian tertinggi. Banyaknya jumlah pasien diabetes mellitus yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dapat diberikan terapi berupa obat-obatan antidiabetik ataupun dengan pemberian terapi herbal. Beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai terapi diabetes mellitus yaitu jambu biji, daun sirsak, dan bawang putih. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana definisi, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis penyakit diabetes mellitus. Untuk yang kedua yaitu bagaimana terapi farmakologi dan non-farmakologi dari penyakit diabetes mellitus. Untuk yang ketiga bagaimana komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Dan yang keempat apa bagian tanaman yang digunakan, cara penggunaan, dosis, nyawa aktif, mekanisme kerja, kontraindikasi, interaksi, dan penelitian klinis dari tanaman jambu biji, daun sirsak, bawang putih sebagai pengobatan herbal pada pasien diabetes mellitus. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis penyakit diabetes mellitus. Untuk yang kedua untuk mengetahui terapi farmakologi dan non-farmakologi dari penyakit diabetes mellitus. Untuk yang ketiga untuk mengetahui komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Dan yang keempat untuk mengetahui bagian tanaman yang digunakan, cara penggunaan, dosis, nyawa aktif, mekanisme kerja, kontraindikasi, interaksi, dan penelitian klinis dari tanaman jambu biji, daun sirsak, dan bawang putih sebagai pengobatan herbal pada pasien diabetes mellitus. Selanjutnya masuk ke pembahasan terkait definisi dan klasifikasi diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, hal ini terjadi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe 5. Untuk patofisiologi diabetes mellitus sendiri itu berbeda pada masing-masing tipe. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi akibat penghancuran sel beta pankreas secara autoimun yang menyebabkan defisiensi insulin total. Proses autoimun dimediasi oleh makrofag dan limfosite yang kemudian menghasilkan autoantibodi terhadap antigen sel beta pankreas sehingga sel beta mengalami kerusakan dan kematian. Lalu untuk diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi akibat resistensi insulin dan juga disfungsi progresif sel beta pankreas. Nah, sel-sel tubuh terutama otak dan hati itu menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang diproduksi tidak dapat bekerja secara efektif untuk membawa glukosa dari darah ke dalam sel. Kemudian pankreas ini berusaha untuk mengkompensasi resistensi insulin dengan memproduksi lebih banyak insulin. Namun seiring berjalannya waktu, sel beta pankreas yang memproduksi insulin menjadi kelelahan dan tidak dapat lagi menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup. Hal ini menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat secara signifikan. Untuk diabetes mellitus gestasional itu terjadi karena tubuh mengalami perubahan hormon yang kompleks untuk mendukung pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Kondisi ini dipicu oleh hormon-hormon seperti yang plasental estrogen, progesteron, estrogen, kortisol, dan prolaktin. Pada wanita Nielsen, kapasitas pankreas cukup dengan konsentrasi insulin yang memadai sehingga menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi menurun. Kemudian diabetes mellitus tipe lain itu terjadi karena penyebab lain, misalnya sindrom diabetes medigenic yang terjadi pada reseptor 1 hingga obat-obatan yang diinduksi oleh gangguan diabetes. Selanjutnya yaitu etiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 1DM merupakan salah satu beberapa penyakit sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kerusakan autoimun pada sel beta pankreas tipe 1A. Beberapa pasien dengan T1DM yang tidak menunjukkan bukti kerusakan autoimun pada sel beta pankreas memiliki kelainan mendasar dalam sekresi insulin yang seringkali disebabkan oleh kelainan bawaan dalam penyelenggaraan glukosa sel beta pankreas.
sudah cukup untuk menentukan diagnosis DM. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO juga dapat digunakan untuk menentukan diagnosis DM. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat seperti layar, gerak. Kemudian di seluruh dunia ketentuan ini berlaku dan Departemen Kesehatan Indonesia juga menyarankan untuk selanjutnya, metode diagnosis tambahan adalah mengukur HbA1c lebih dari 6,5%. Berdasarkan skala diabetes memiliki kadar glukosa darah puasa antara 100 mg per dl hingga 120 mg per dl. Glukosa darah puasa selama 2 jam atau 140 mg per dl hingga 199 mg per dl atau kadar A1C antara 5,7 hingga 6,5 biasanya menunjukkan hipoglikemia simptomatik dan terkadang asidosis diabetik atau KAD. KAD merupakan komplikasi metabolik akut diabetes yang ditandai dengan hipoglikemia, hiperketonemia, dan asidosis metabolik. KAD biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan lebih jarang terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Dapat disertai dengan mual, muntah, nyeri perut, serta dapat menyebabkan edema cerebral, koma, dan kematian. Pada sekitar 25% orang dewasa yang didiagnosis diabetes mellitus, KAD mungkin merupakan gejala awal. Selanjutnya tata laksana terapi untuk DM dan DM bergantung pada diet dan olahraga. Sangat penting untuk mendorong pola makan yang tinggi serat, insulin agonis reseptor GLP-1 dan inhibitor natrium glukosa CO transporter 2 atau SGLT2, terutama jika pasien memiliki penyakit hati berlemak, semuanya tersedia. Studi baru menunjukkan bahwa empagliflozin atau EMPA, agonis reseptor GLP-1 dan liraglutida, inhibitor SGLT2 mengurangi mortalitas dan kejadian kardiovaskular diabetes. Oleh karena itu, obat-obatan ini harus dipertimbangkan selanjutnya pada pasien yang menderita penyakit diabetes. Regimen insulin-bolus merupakan terapi utama untuk pasien dengan T1DM. Terapi pompa insulin juga pilihan yang tepat karena hipoglikemia merupakan peningkatan mortalitas. Terapi yang tidak menyebabkan hipoglikemia harus diprioritaskan, seperti inhibitor GLP-1, GLP-2, agonis reseptor GLP-1, pioglitazone, metformin, dan berat badan serta tekanan darah, BP, serta albuminuria. Kemudian keuntungan tambahan dari inhibitor SGLT2 dan agonis GLP ada merupakan penurunan berat badan dan darah. Untuk mengurangi komplikasi mikrovaskular pada pasien, target HbA1c
harus kurang dari 7%. Selain itu, dengan terapi enzim pengubah angiotensin atau ACE atau penghambat reseptor angiotensin ARB, target tekanan darah harus kurang dari 130/85 mmHg. Pemeriksaan tembus harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan ekspresi albumin urin harus dilakukan setidaknya 2 kali setahun. Untuk warna lipid, sasarannya adalah LDL-C kurang dari 100 mg/dl jika tidak ada penyakit kardiovaskular, aterosklerotik atau kurang dari 70 mg/dl jika ada ASCVD. Kepilihan adalah statin karena mengurangi jumlah kejadian mortalitas kardiovaskular. Untuk pasien dengan ASCVD yang belum mencapai sasaran, pertimbangkan untuk menggunakan ezetimibe dan inhibitor ACS. Baik, berikutnya di sini ada publikasi diabetes mellitus. Nah, di sini ada diabetes kepala-sensitif. Apa itu? DKA ini merupakan komplikasi akut diabetes akibat defisiensi insulin yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah dalam tubuh, lalu ada ketonemia, ada badan keton di dalam darah, serta asidosis metabolik, yang mana kadar pH dalam darah ini rendah akibat kadar keton dalam darah itu tadi. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk DKA ini lebih sering terjadi pada pasien DM tipe 1, yang mana pada DM tipe 1 ini tidak dapat memproduksi insulin. Itu biasanya DKA ini terjadi karena pasiennya itu lupa tidak menggunakan insulin itu. Nah, untuk mortalitasnya sendiri lebih rendah daripada HAS, meskipun DKA ini untuk onsetnya cepat ya, bisa terjadi dalam beberapa jam atau 1 hari 2 hari gitu bisa terjadi. Nah, untuk patofisiologinya sendiri di sini karena tadi pasien biasanya lupa tidak menggunakan insulin, itu kadar insulinnya akan menurun di dalam tubuh. Nah, kan kurang di insulinnya. Nah, tubuh itu berusaha untuk merecovery dengan mencari energi lain, yang mana di sini dicari dengan lipolisis, yang mana tubuh ini memecah asam lemak menjadi energi melalui proses ketogenesis di liver. Nah, dengan proses ini akan terbentuk badan keton, yang mana nanti pH darah akan naik dan terbentuk glukosa, yang mana dari proses ketogenesis ini biasanya berlebihan yang menyebabkan hiperglikemia begitu. Nah, untuk dalamnya sendiri biasanya pH dalam darah itu jadi lebih asam karena ada keton tadi, lalu glukosa darahnya itu di atas 250 biasanya, lalu ada ketonemia atau ada keton di dalam darah. Harusnya ini nggak ada ya gitu. Nah, berikutnya di sini ada terapinya, itu biasanya menggunakan rehidrasi yang untuk memperfusi jaringan-jaringan dalam tubuh yang menggunakan normal salin dan salin hipotonis. Lalu berikutnya ada insulin untuk mengatasi hiperglikemia, lalu ada suplemen kalium dan juga ada NA bikarbonat untuk mengatasi pH darah yang turun tadi. Gitu. Nah, untuk monitoringnya di sini biasanya digunakan glukometer untuk monitoring kadar glukosa setelah penggunaan insulin tadi khususnya, lalu juga monitoring elektrolit pada pasien. Untuk monitoring umumnya kalium. Nah, berikutnya di sini ada komplikasi yang kedua, yaitu HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, apa itu HHS? Nah, jadi komplikasi sama seperti tadi karena defisiensi insulin yang terjadi dengan kondisi hiperglikemianya itu lebih parah. Lalu untuk biasanya pasien itu ada dehidrasi ekstrem dan juga kalau tidak diterima dengan baik itu bisa mengancam nyawa gitu, yang ditandai dengan kehilangan kesadaran terlebih dahulu gitu. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk HHS ini lebih sering terjadi pada pasien tipe 2, yang mana untuk pasien itu masih memproduksi insulin tapi tidak cukup. Nah, biasanya mortalitasnya ini lebih tinggi daripada DKA yang tadi karena biasanya pasien tidak gercep untuk mengatasi kondisi HAS ini, walaupun onsetnya ini lebih lama daripada DKA gitu. Untuk data labnya di sini biasanya glukosa darahnya itu ada di atas 600 mg/dl dan juga untuk osmolaritas plasmanya ini sangat tinggi, di atas 320 mg/liter. Nah, untuk penyebabnya sendiri patofisiologinya ini biasanya untuk HAS disebabkan karena adanya faktor penyebab seperti
itu karena di pasien DM tipe 2 ini ada insulinnya, nah itu sensitivitas insulinnya itu menurun. Nah, bedanya dengan DKA tadi, nah di sini karena ada insulin itu tubuh tidak menghasilkan keton gitu, karena tubuh masih membacanya kalau di tubuh ini masih ada glukosa yang cukup, sehingga untuk di kondisi AS ini ketonnya itu normal saja gitu. Nah, tapi untuk proses gluconeogenesisnya dan glikogenolisisnya ini tetap naik, sehingga tubuh ini mencari sumber energi dari proses-proses lain gitu. Nah, akibatnya glukosa ini juga meningkat tajam gitu. Dan di ginjal ini glukosa tidak dapat dikeluarkan semua. Nah, walaupun dikeluarkan itu nanti glukosanya ini bisa menyebabkan menyerap cairan-cairan di sel-sel tubuh dan juga elektrolit gitu, sehingga organ-organ ini menjadi kekurangan cairan. Nah, akibatnya di sini ada penurunan perfusi jaringan, yang mana kalau diteruskan ini bisa menyebabkan kematian jaringan dan gagal organ gitu. Nah, untuk terapinya di sini seperti tadi, di sini ada rehidrasi, yaitu mengaliri jaringan-jaringan tubuh dengan normal stabil dan juga saling hipotonis untuk perfusi jaringan. Lalu di sini ada insulin reguler, menurunkan hiperglikemia, lalu ada sistem kalium gitu. Nah, untuk monitoringnya kurang lebih sama seperti tadi, ada glukosa dan juga kadar elektrolit. Bedanya di sini untuk HS tidak perlu dimonitoring pH darahnya. Diabetes akan terjadi gejala kronis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus akibat aterosklerosis ekstrarenal dan intrarenal dan faktor-faktor lainnya. Diabetes juga menyebabkan kelainan interstisial yang parah pada ginjal. Pasien yang mengalami komplikasi diabetes nefropati ini akan lebih mudah terkena infeksi koroner dan juga infeksi pada jaringan pada ginjal. Selanjutnya ada komplikasi kardiovaskular, yang pertama ada kardiovaskular. Jadi untuk penyakit kardiovaskular ini pada pasien diabetes itu ditandai dengan pembentukan plak pada arteri akibat disfungsi endotel dan juga aktivasi dari sel otot polos vaskular
4 sampai 5 kelopak 5 kota, serta memiliki banyak sekali. Dan buahnya berbentuk bulat atau oval dengan berbentuk warna putih atau merah muda, serta memiliki banyak kecil yang keras di bagian tengah. Untuk bagian tanaman yang digunakan sebagai obat yaitu buah dari jambu biji yang memiliki potensi besar dalam terapi diabetes melalui berbagai bentuk penggunaannya seperti buah segar, buah kering, ataupun ekstrak berstandar. Pada tingkat kematangan buah yang itu sekitar 80-90%, diketahui memiliki kandungan flavonoid dan polifenol berada dalam kadar yang optimal. Kemudian untuk metode penggunaan tradisional yang efektif yang bisa digunakan yaitu bisa dari buah segar yang mana dikonsumsi sebanyak 150 hingga 200 gram per hari. Kemudian bisa juga dikonsumsi dengan cara dibuat sebagai jus segar ataupun ekstrak kering. Untuk ekstrak kering sendiri bisa digunakan dalam kapsul atau tablet dengan dosis tertentu. Selanjutnya untuk jambu biji sendiri diketahui memiliki senyawa aktif yaitu terdiri dari vitamin C, flavonoid yaitu seperti quercetin, camphorol dan miricetin, serta banyak senyawa fenolik seperti asam folat dan asam propanol. Untuk mekanisme kerja dari jambu biji yaitu flavonoid yang diketahui sebagai potensi alami dalam manajemen diabetes. Di antaranya adalah yang pertama adalah proteksi sel, di mana mekanisme ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Kemudian juga bekerja dengan melindungi sel beta pankreas untuk menjaga produksi insulin. Kemudian ada mekanisme yang kedua yaitu regulasi metabolisme, di mana mekanisme ini bekerja dengan meningkatkan efisiensi penggunaan glukosa, membantu penyimpanan glukosa sebagai glikogen, serta mengamankan enzim produksi glukosa di nadi. Kemudian ada mekanisme ketiga yaitu optimalisasi kerja insulin, di mana bekerja dengan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dengan mengaktifasi jalur PI3K atau AKT untuk penyerapan glukosa, serta mempercepat fosforilasi ERS1 dalam produksi sinyal insulin. Dan terakhir ada efek antiinflamasi, di mana kerjanya yaitu mengurangi peradangan kronis serta mencegah resistensi insulin. Untuk mekanisme kerja ini menghasilkan efek komprehensif yang menjadikan flavonoid sebagai senyawa potensial dalam terapi penyembuhan diabetes. Adapun kondisi yang perlu diperhatikan yaitu ada masalah gula darah, yang mana ini bisa kita perhatikan lagi untuk pasien dengan kondisi hipoglikemi ataupun pasien dengan penggunaan terapi insulin intensif yang memerlukan monitoring ketat terhadap gula darah. Kemudian ada pasien yang memiliki gangguan hematologi, yang mana ada gangguan koagulasi ataupun anemia, ataupun pada penggunaan anticoagulan, serta kita perlu perhatikan juga untuk pasien yang mana memiliki insufisiensi renal, sehingga mengapa pasien dengan insufisiensi renal ini akan meningkatkan risiko penyebabkan hal. Selanjutnya ada populasi khusus yang mana kita memperhatikan apakah pasien ini sedang hamil dan menyusui ataupun memiliki riwayat alergi terhadap tanaman golongan Apiaceae. Selanjutnya adalah interaksi yang mungkin terjadi. Ada interaksi dengan obat-obatan antidiabetik karena menimbulkan resiko efek aditif dengan konsumsi gula dan meningkatkan potensi. Kemudian
mempengaruhi metabolisme via sistem tertentu. Rekomendasi dosis yaitu untuk sediaan ekstrak ketika meminum ditemukan potensi yang maksimal yaitu 250 hingga 500 mg per hari. Kemudian ada dosis sebar yang mana dikonsumsi sebanyak 100 mg per hari, yang mana digunakan selama minimal 8 hingga 12 minggu, dan kemudian dibuat selanjutnya adalah data penelitian pasien antidiabetes dari Zimbabwe. Yang pertama adalah terdapat studi yang melibatkan 120 pasien yang mengalami diabetes mellitus dan subjek ini diberikan dosis yaitu 250 hingga 500 mg dan penelitian efek samping yang selalu dengan dokter sebelum memulai konsumsi suplemen flavonoid. Itu di sini adalah suplemen dari ada flavonoid, terpenoid, alkaloid, scopoletin, beta karotin, alarginin, ascorbic
berpengaruh signifikan dalam membentuk collagen kulit dan Tumbuhan selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum. Untuk klasifikasinya sendiri bisa dilihat pada layar. Jadi bawang putih sendiri ini merupakan tanaman berumbi yang memiliki tinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Untuk kandungan kimia dari bawang putih sendiri, bawang putih ini diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif antara lain senyawa organosulfur, saponin, senyawa fenolik, dan polisakarida termasuk senyawa yang mengandung sulfur seperti alisin, ajoen, DAS, DADS, dan L-S-alicistein serta senyawa non-sulfur yang memberikan khasiat biologis bawang putih. Baik, selanjutnya untuk mekanisme kerja dari bawang putih sendiri itu, jadi beberapa literatur menjelaskan bahwa kandungan senyawa yang berada dalam bawang putih, khususnya senyawa alin itu dapat menurunkan kadar glukosa puasa dan meningkatkan kadar insulin, sama seperti glibenclamid, gliclazid, atau insulin. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yaitu mempengaruhi kadar glukosa darah melalui beberapa cara. Yang pertama bekerja dengan cara memiliki sifat mirip insulin, kemudian menghambat aktivitas insulinase, meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sel beta pankreas dengan memproduksi regenerasi sel-sel tersebut, meningkatkan kandungan glikogen hati dan mengganggu penyerapan karbohidrat melalui sel tanaman sehingga nantinya dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Selanjutnya untuk bagian tanaman yang digunakan, jadi senyawa yang digunakan sebagai antidiabetes ini kan adalah alisin. Alisin itu merupakan senyawa organosulfur yang banyak ditemukan pada bagian bawang putih. Untuk dosisnya sendiri, untuk ekstrak bawang putih dengan dosis 500 mg itu digunakan 1 kali sehari. Untuk dosis 250 mg itu digunakan 2 kali sehari dengan lama penggunaan 12 minggu. Selanjutnya adalah interaksi. Jadi bawang putih ini dapat berinteraksi dengan beberapa obat atau tanaman lain yang memiliki efek antidiabetes, antikoagulan, atau anti-AIDS. Contohnya, bawang putih ini dapat memperkuat efek antidiabetes dari obat-obatan seperti glibenclamid, metformin, dan pioglitazone. Kemudian jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan antikoagulan seperti warfarin dan fluidion dapat meningkatkan risiko pendarahan. Selanjutnya bawang putih ini juga dapat menurunkan efektivitas obat anti-AIDS. Dan yang terakhir, bawang putih ini memiliki efek antitrombolitik dan dapat meningkatkan fibrinolisis, menurunkan agregasi trombosit dan meningkatkan waktu protrombin. Selanjutnya untuk kontraindikasinya, jadi penggunaan bawang putih ini tidak direkomendasikan pada pasien penderita dislipidemia yang akan menjalani operasi karena nantinya dapat menyebabkan pendarahan. Selain itu, ekstrak bawang putih sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang memiliki tiroid atau anak. Juga bawang putih ini tidak boleh dikonsumsi secara oral selama 6 bulan, menyusui anak kecil atau pasien yang alergi terhadap bawang putih. Penelitian empirisnya, jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPOM, bawang putih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai terapi tradisional. Contohnya di daerah Sulawesi Tenggara, bawang putih ini dicampur dengan rempah nasi
melibatkan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi mencakup penggunaan obat-obatan seperti insulin, sulfonylurea,